Agama Islam yang dilewatkan melalui Nabi Muhammad, yang kemudian berkembang dalam berbagai versi, merupakan hasil kolaborasi dari Khidir dan Jibril. Agama Kristen Katolik dan segala bentuk turunannya yang menjunjung tinggi Kristus dan cinta kasih merupakan hasil kolaborasi Hawa atau Eva dan Jibril. Agama Hindu dan berbagai bentuk kejawen serta berbagai tradisi yang mengajarkan kemuliaan kepada manusia melalui cerita kepahlawanan merupakan hasil kolaborasi Adam dan Jibril. Agama Konfusius, Buddha, dan berbagai ajaran berbau ateisme yang mengajarkan kemuliaan kepada manusia tanpa secara eksplisit harus menyembah dan mengakui keberadaan Sang Pencipta merupakan hasil kolaborasi antara Ifrit dan Jibril. Dalam semua contoh ajaran kebaikan tersebut, Jibril hanyalah berfungsi sebagai kolaborator Nur Muhammad yang ada di alam nyata dalam berhubungan dengan Allah. Bu Ririn, kalau kita bicara perkara bertuhankan buatan Allah, berarti berhubungan juga dengan konsep pengkultusan kan, Bu? Betul. Berhubungan banget. Seorang manusia dikategorikan bertuhankan buatan Allah berupa manusia ketika ia mengkultuskan sosok manusia lain, apapun alasannya. Oke. Dan mensosokkan manusia ini alias pengkultusan ini, sebagaimana yang telah kita bahas di KRM 1, batasannya adalah rel sebelah kanan dalam alif lam mim, yaitu rel hubungan dengan Allah. Singkatnya, pengkultusan itu adalah jika kita mengharapkan sosok manusia lain, siapapun itu, dalam melaksanakan hak dan kewajiban pribadi kita di hadapan Allah. Jika kita melemparkan tanggung jawab untuk selalu sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah dalam menjalani kehidupan kepada orang lain. Bener nggak? Betul sekali. Misalnya, jika kita asal patuh saja ketika diperintah atau disuruh oleh sosok yang kita kultuskan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut benar atau tidak di hadapan Allah. Atau jika kita lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa perbuatan apapun itu yang kita lakukan pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Nggak bisa sekedar bilang bahwa ini perintah orang tua, perintah atasan, atau bahkan perintah Nabi dan Rasul. Kita sebagai manusia ciptaan Allah yang memiliki fitrah, jika ingin meningkatkan kedudukan kita di hadapan Allah, harus mampu menjelaskan semua perbuatan kita di hadapannya. Penjelasan yang hanya akan bisa kita peroleh dan akan bisa diterima oleh Allah jika kita telah mampu sadar, tabah, dan sabar. Iya, Bu. Gawat banget berarti ya. Kenapa? Berarti apapun status kita dalam masyarakat, selama kita berada di atas orang lain, selama kita memiliki kekuasaan, kesaktian atau kekayaan di atas orang lain, misalnya kita sebagai orang tua di atas anak, sebagai kakak yang lebih berpengalaman daripada adik, sebagai suami yang lebih berkuasa daripada istri, sebagai bos yang memberikan pekerjaan kepada karyawan, sebagai penguasa yang dikagumi banyak orang, atau bahkan sebagai selebritis yang memiliki banyak penggemar. Dalam berbagai macam situasi tersebut, kita sebenarnya memiliki kecenderungan untuk dikultuskan orang lain yang berada di bawah kita kan? Meskipun kita sama sekali tidak berusaha mengumpulkan pengikut ataupun pengagum. Iya, betul sekali. Setiap individu manusia itu memiliki kecenderungan untuk saling mengkultuskan, tidak peduli seperti apa kondisi masyarakatnya. Manusia yang jumlah 3K-nya relatif kecil akan selalu terdorong untuk mengkultuskan manusia lain yang jumlah 3K-nya relatif lebih besar. Dan begitu juga sebaliknya, manusia yang mendapatkan pengkultusan dari sesamanya tersebut akan selalu terdorong untuk mempertahankan pemujaan tersebut, atau bahkan mencari lebih banyak lagi
penghargaan dari sesamanya. Hal ini merupakan dorongan fitrah untuk mengisi bidang, untuk selalu menghasilkan manfaat yang kemudian dibiaskan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Kedua dorongan ini merupakan kodrat dari manusia juga sebenarnya. Jadi kedua kecenderungan ini bisa dibilang merupakan kodrat internal manusia kan ya? Sehingga untuk bisa terlepas dari kecenderungan untuk menuhankan buatan Allah dan kecenderungan untuk senang dituhankan sesama manusia ini, kita harus sadar akan kemudaratan dari kedua kebiasaan ini dan dilanjutkan dengan iradat bersih, dilanjutkan dengan ketabahan dan kesabaran agar kita bisa mengendalikan dorongan ini, gitu kan? Betul. Itu adalah tantangan yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Sesuatu yang akan selalu ada tanpa perlu diajarkan siapapun. Artinya, kalaupun tidak memiliki agama, manusia tetap saja akan memiliki kecenderungan ini. Yang berbeda hanya bentuk pengkultusannya atau siapa sosok yang dikultuskannya. Iya ya. Selain itu, kalau saya amati, semua ajaran kebaikan sebenarnya juga memanfaatkan dua kecenderungan manusia ini ya, cara bekerjanya. Dalam setiap ajaran kebaikan pasti ada teladan, misalnya seorang rasul atau guru, dan ada penganut atau murid. Sang penganut selalu diharapkan mau mengikuti dan mendukung sang rasul, dan dukungan ini seringkali berupa dukungan buta. Kenyataan bahwa sang penganut sebenarnya tidak paham manfaat dan mudarat ajaran atau perbuatan tersebut tidak begitu penting. Yang penting adalah kalau melaksanakan dijanjikan pahala dan surga, kalau melanggar diancam dosa dan neraka. Titik. Betul sekali. Akibat kodrat kurang alias malas, manusia pun cenderung berhenti berpikir di situ. Berhenti di pahala dan dosa, tidak berusaha lagi memahami apa manfaat dan mudaratnya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Tidak berusaha berpikir lagi bagaimana jika berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dan tidak berusaha menggali mengapa ada perintah seperti ini dan itu dalam agamanya. Akibatnya, nafsu pun dengan mudah memutarbalikkan semua ajaran tersebut sehingga dianggap sebagai kebutuhan Allah akan manusia atau siapapun itu nama Tuhan yang disembah. Iya. Dalam konteks ini, jika dua kecenderungan mengkultuskan dan suka dikultuskan itu kodrat internalnya, maka berbagai ajaran kebaikan ini bisa dibilang kodrat eksternalnya ya Bu. Tantangan dari luarnya bagi usaha manusia untuk bisa menuhankan Allah dengan benar. Iya, bisa dibilang begitu. Terus bagaimana dong Bu? Bagaimana kita harus bersikap menghadapi kenyataan ini? Bagaimana tips agar bisa melawan kecenderungan untuk bertuhankan buatan Allah sesama manusia ini? Apalagi hampir semua ajaran kebaikan yang berlaku dalam masyarakat justru mendukung perbuatan yang terlihat baik, tetapi justru tidak benar ini di hadapan Allah. Langkahnya kan sudah kamu sebutkan sendiri tadi, yaitu sadar, tabah, dan sabar. Sadar di sini, jika kamu sebagai manusia yang relatif sedikit 3K-nya, adalah dengan memisahkan segala bentuk kekaguman dan kepatuhan kepada orang lain dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kedua hal ini harus mampu kamu bedakan dengan garis yang jelas. Ingat konsep alif lam mim. Hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah itu sejajar tetapi tidak bersentuhan. Betul, memang lebih bermanfaat seringkali baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik lahir maupun batin, jika kita mengikuti panutan orang lain yang lebih ahli dan berilmu. Lebih menguntungkan jika kita mengikuti langkah orang yang mulai berjalan lebih awal. Tetapi jangan sampai salah paham. Tindakan tersebut
sebelum bisa memiliki nilai di hadapan Allah, harus kita sadari apa manfaatnya dan mudaratnya sesuai kemampuan diri kita. Kesadaran ini kemudian harus kita pertahankan. Kita harus bisa tabah dalam menghadapi ujian dari Yang Maha Kuasa yang pasti akan datang, cepat atau lambat. Setelah mampu tabah, kita akan mampu sabar. Kita akan mampu melakukan irodat lanjutan dalam rangka membersihkan perbuatan kita di masa lalu tersebut dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Dan setelah ketiga langkah itu kita lakukan terus-menerus, barulah perbuatan kita diterima sebagai amalan di sisi Allah. Sebaliknya juga sama, jika kita sebagai manusia yang relatif banyak 3K-nya, yang seringkali dituhankan sesama. Ingat juga konsep alif lam mim. Kemuliaan di hadapan sesama manusia itu berbeda dengan kemuliaan di hadapan Allah. Memang benar, dengan mengumpulkan 3K sebanyak-banyaknya, kita akan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi diri sendiri dan orang lain, manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Betul sekali, dengan menjadi junjungan dan teladan bagi banyak orang, kemungkinan mereka juga akan terinspirasi melakukan perbuatan yang sama mulianya. Tetapi jangan salah paham, tindakan-tindakan tersebut sebelum bisa memiliki nilai di hadapan Allah, harus dibersihkan dulu dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Meskipun kita sudah berhasil mendapatkan pujian dan penghargaan dari sesama, meskipun orang-orang sudah terinspirasi untuk melakukan perbuatan yang serupa, tidak serta-merta membuat perbuatan kita tersebut diterima oleh Yang Maha Kuasa. Itu semua masih merupakan kemuliaan di hadapan sesama manusia, belum mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Untuk mengubahnya menjadi kemuliaan di hadapan Allah, kita harus mengalami ujian kehidupan terlebih dahulu. Kita harus melepaskan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji berkenaan dengan semua perbuatan tersebut. Dan langkah ini pun membutuhkan irodat tambahan. Sama aja kan dengan kecenderungan mengkultuskan sebelumnya? Iya Bu. Singkatnya, 1. Langkah sadar, tabah, dan sabar itu harus terus-menerus kita lakukan. Tidak peduli posisi kita sebagai orang yang mengkultuskan atau yang dikultuskan. Dan 2. Detail dari masing-masing perbuatan yang merupakan perwujudan sadar, tabah, dan sabar bisa berbeda-beda. Tergantung situasi dan kondisi kita, tergantung rentang kodrat dan irodat kita, dan tergantung juga dengan nafsu, yang mana yang sedang diambil oleh Yang Maha Kuasa. Betul sekali. Saya rasa kamu sudah ngerti hal ini dari dulu. Saya bertanya karena ingin menghubungkan dengan beban para nabi dan rasul yang kita bahas sebelumnya, Bu. Mereka kan harus menghapus segala bentuk pengkultusan oleh umatnya lewat berbagai macam cara. Saya jadi bertanya-tanya, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan agar bisa membuat tugas mereka itu menjadi lebih ringan? Ah, begitu. Ya, baguslah kalau kamu udah berpikiran seperti ini. Di samping langkah-langkah secara umum tadi, kalau mau lebih spesifik ya, kita memang harus memutus rantai pengkultusan dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Memutus rantai pengkultusan? Gimana caranya itu, Bu? Tipsnya? 1. Kamu jangan pernah mau percaya sama bisikan nafsu lewat siapapun bahwa diri kamu itu bisa menolong orang lain di hadapan Allah. Tidak bisa. Kita, sesama manusia itu, maksimal hanya bisa saling tolong-menolong dalam urusan rel sebelah kiri, hubungan sesama manusia, alias secara jasmani aja.
tidak bisa secara rohani. Ingatlah selalu bahwa yang bisa membuka pintu hati manusia hanyalah Allah. Iya. Jangan percaya siapa-siapa termasuk diri kita sendiri berarti. Apa contoh tindakan konkret pemahaman ini, Bu? Contohnya adalah kita membiasakan diri untuk menentukan di manakah garis batas keikhlasan kita dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam menolong orang lain. Sebuah garis yang jika kita lewati, sudah tidak mungkin bisa kita ikhlaskan. Ngerti, Bu. Contoh paling gampang adalah dalam bersedekah. Kita harus sadar berapa banyak uang yang bisa kita relakan secara cuma-cuma, tetapi yang sama sekali tidak akan membuat kita menyesal di kemudian hari, yang sama sekali tidak akan mendorong kita untuk pamer ke orang lain, dan yang tidak akan mendorong kita untuk merasa paling suci dibandingkan orang lain. Gitu kan, Bu? Betul. Contoh paling gampang begitu. Jangan sampai memaksakan diri tetapi malah menyesal di kemudian hari, dan kemudian justru mengharapkan pujian dari sesama atau merasa paling suci supaya bisa mengobati rasa penyesalan tersebut. Tindakan sedekah ini harus mampu kamu sadari sebagai wujud pelepasan nafsu rasa aku terhadap harta. Sisi tanpa pamernya harus kamu sadari sebagai wujud pelepasan nafsu rasa minta puji. Dan sisi biasa-biasa ajanya kamu sadari sebagai wujud pelepasan nafsu rasa suci. Oke, ngerti. Ini memang sebuah tips yang sederhana tapi sangat penting ya. Tapi apa hubungannya dengan pengkultusan, Bu, tindakan ini? Kebiasaan ini akan mampu mencegah diri kita dari ketagihan dikultuskan orang lain, sekaligus mengurangi potensi bagi orang lain untuk mengkultuskan diri kita. Oh, iya ya, masuk akal. Kalau kita terlalu baik kepada orang lain tanpa batas, sebagaimana kodrat Eva dan Khidir mendorong, atau sangat ingin menegakkan keadilan atau peraturan bagi sesama tanpa batas, sebagaimana kodrat Ifrit dan Adam mendikte, kita kemungkinan akan menyesal di kemudian hari, meskipun orang lain memuliakan diri kita. Jika seperti ini, tindakan kita justru jadinya nol besar di hadapan Allah, meskipun di hadapan sesama manusia sangat tinggi. Sebaliknya, jika tindakan baik kita masih berada dalam batas keikhlasan pribadi yang memang berbeda-beda antara individu manusia, maka kita akan lebih mudah membersihkannya dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Selain itu, orang lain pun juga akan lebih enggan untuk mengeluh-elukan diri kita, sebab mereka tahu bahwa kebaikan kita alias manfaat yang bisa kita berikan kepada mereka itu ada batasnya. Dalam kondisi ini, meskipun relatif sedikit manfaatnya, tetapi bisa memiliki nilai di hadapan Allah. Tidak seperti sebelumnya, yang manfaatnya memang lebih besar, tetapi sudah pasti nol di hadapan Allah. Betul sekali. Oke. Berarti tips ini dalam posisi kita memiliki 3K yang relatif lebih tinggi dibandingkan orang lain ya, Bu? Entah kita sebagai orang tua ke anak, kakak ke adik, suami ke istri, atau istri ke suami, tergantung siapa yang lebih berkuasa, bos ke karyawan, atau penguasa ke pengikut. Iya. Tips ini, kalau saya pikir-pikir, sebenarnya dalam agama Islam sudah sering diajarkan ya, Bu, lewat anjuran untuk melakukan segala sesuatu sesuai keikhlasannya masing-masing. Betul. Tetapi dalam kenyataannya, sangat jarang yang mampu benar-benar melaksanakannya. Sebab kebanyakan dari kita mengira keikhlasan itu berhenti di mulut aja, atau berhenti ketika kita sudah melakukan perbuatan mulia tersebut. Padahal setelah itu pun kita harus melanjutkannya dengan melakukan irodah tambahan berupa sadar, tabah, dan sabar supaya bisa benar-benar ikhlas
sesuai standar yang maha kuasa. Iya ya. Seringkali manis di mulut tetapi di dalam hati terasa panas ya. Jadinya begitu diuji oleh Allah langsung meledak. Begitulah. Selanjutnya, 2. Peganglah dengan erat keyakinan bahwa masing-masing dari diri kita hanyalah sebagian dari lewatan Allah untuk bisa saling membuahkan manfaat kepada sesama selama masih hidup. Hanya sebagian dari lewatan Allah ketika masih hidup. Oh, ibu ngomongin hakikat manusia sebagai bagian dari kehendak dinamis Allah ya? Betul. Oke. Kehendak statis dan dinamis ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di hijrah kurikulum berjudul Hukum Keadilan. Iya. Contoh tindakan konkret dari pemahaman ini seperti apa ya, Bu? Contoh. Fitrah yang ada di dalam diri kamu, terutama Ifrit, akan cenderung ingin sekali menguji orang lain, ingin membuat orang lain segera menyadari kesalahannya, sehingga bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah, lewat berbagai macam tindakan apapun yang bisa kita lakukan. Ini dorongan yang sangat bagus kan, Bu? Sangat mulia. Iya, kalau murni fitrah. Kenyataannya, dorongan ini kalau sudah tercemar nafsu akan berbeda jadinya. Misalnya, kalau terbiaskan nafsu rasa aku, kita cenderung akan berpikiran bahwa kitalah satu-satunya yang bisa membuat orang tersebut sadar. Akibatnya, kita menjadi terburu-buru dalam melakukannya. Ingin mereka segera berubah secepat mungkin. Ingin instan hasilnya. Kemudian, kalau ditambahkan dengan nafsu rasa suci, kita akan terdorong untuk berpikiran bahwa keadilan yang paling tepat murni berdasarkan perspektif diri kita secara pribadi. Padahal belum tentu. Padahal kita memiliki kodrat salah. Bisa jadi, dengan kodrat irodat yang dimiliki orang tersebut, tindakannya itu sudah paling maksimal. Jadi, sangat tidak tepat justru jika kita menuntut mereka untuk bisa lebih mulia lagi sesuai bayangan kita. Benar juga. Kita hanyalah sebagian dari lewatan Allah dalam membuahkan manfaat, bukan keseluruhannya. Hal ini berarti kita jangan sampai menganggap bahwa diri kita satu-satunya yang bisa dijadikan lewatan Allah untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Betul. Masih berhubungan sebenarnya dengan tips yang pertama ketika kita mendefinisikan batas keikhlasan pribadi. Iya ya, kita perlu menentukan batasan keikhlasan karena memang kita hanyalah sebagian dari lewatan Allah, bukan keseluruhannya. Betul. Selain itu, implikasi dari frasa tersebut adalah bahwa sebuah tindakan itu memiliki nilai di hadapan Allah bukan ketika dunia berubah menjadi lebih bagus sesuai keinginan kita, melainkan ketika diri kitanya yang berubah menjadi lebih bagus di hadapan Allah. Iya, ngerti saya, Bu. Kalau kita menggunakan ilustrasi sedekah tadi, sebagian dari umat manusia akan beranggapan bahwa sekedar memberikan sedekah itu sama sekali tidak ada artinya. Kalau kita mau menolong orang, itu harus sampai orang tersebut tidak lagi membutuhkan pertolongan. Atau kasarnya, hingga orang yang miskin tersebut bisa berubah menjadi kaya. Hal ini merupakan argumentasi yang bagus sebenarnya dalam hubungan sesama manusia. Sekedar memberikan sedekah itu memang kalah jauh jumlah manfaatnya dibandingkan dengan jika kita berhasil meningkatkan kesejahteraan orang tersebut secara permanen. Tetapi ini masihlah berada dalam tahapan kemuliaan di hadapan sesama manusia. Rel alif lam mim sebelah kiri. Kemuliaan di hadapan Allah itu ditentukan bukan berdasarkan kuantitas manfaatnya,
melainkan kualitasnya. Memberikan sedekah meskipun hanyalah perbuatan remeh, tetapi jika kita lanjutkan dengan tindakan sadar, tabah dan sabar, justru akan memiliki nilai di hadapan Allah. Daripada mampu membuat orang lain kaya atau berkuasa, tetapi justru mempertebal nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang ada di dalam hati kita, dan juga orang yang kita tolong tersebut. Makanya Ibu sebutkan bahwa kemuliaan di hadapan Allah itu bukan ketika dunia berubah, melainkan ketika kitanya yang berubah. Betul sekali. Tindakan yang kamu deskripsikan barusan pada dasarnya kan menyamakan kemuliaan di hadapan sesama manusia dengan kemuliaan di hadapan Allah. Cuman biasanya memang dimiliki oleh manusia yang relatif lebih pintar aja. Iya juga ya. Tapi apa hubungannya tips ini, Bu, dengan pengkultusan? Sama persis dengan sebelumnya. Dengan meyakini bahwa kita hanyalah sebagian dari lewatan Allah untuk membuahkan manfaat, kita tidak akan ketagihan dikultuskan oleh orang lain. Dan potensi bagi orang lain untuk mengkultuskan kita akan berkurang juga. Iya sih. Berarti sekali lagi, ini merupakan tips bagi manusia yang relatif banyak 3K-nya ya? Kalau logikanya kamu balik, tips ini juga berlaku bagi manusia yang relatif sedikit 3K-nya. Hah? Kalau logikanya dibalik, perkara kita merupakan sebagian dari lewatan Allah dan bukan keseluruhannya ini, bisa dibalik logikanya? Iya. Dibalik ya. Oh, saya ngerti, Bu. Kalau logikanya dibalik, berarti kalau dilihat dari mata orang yang menerima sedekah kan ya? Kita sebagai manusia yang memiliki 3K relatif sedikit, jangan sampai menganggap siapapun penolong kita atau siapapun itu yang 3K-nya relatif lebih banyak sebagai satu-satunya lewatan Allah. Mereka hanyalah sebagian dari lewatan Allah, bukan keseluruhannya. Mengapa perlu berpikiran seperti ini? Karena satu, dengan menganggap mereka sebagai keseluruhan lewatan Allah, kita akan cenderung malas untuk melakukan irodat sendiri, malas untuk berjalan sendiri. Kita akan selalu mengharapkan pertolongan dari mereka. Selain itu, kita akan cenderung melemparkan tanggung jawab untuk membersihkan tindakan kita dari nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji kepada orang tersebut. Atau dengan kata lain, kita akan mengkultuskan mereka kan, Bu? Betul. 2, dengan menganggap bahwa lewatan Allah itu tidaklah hanya dari satu orang atau kelompok, kita juga tidak akan memiliki kekaguman yang berlebihan terhadap sosok individu manapun. Kita tidak akan memiliki harapan yang terlalu besar kepada orang tersebut. Kita akan mampu membatasi diri dari pemujaan yang berlebihan kepada mereka, yang secara otomatis akan mencegah mereka ketagihan penghormatan dari diri kita kan ya? Betul. Iya juga ya. Kalau kita berbicara bagaimana memutuskan rantai pengkultusan, memang usahanya harus dari dua sisi ya, Bu. Baik yang cenderung dikultuskan maupun yang cenderung mengkultuskan. Tidak bisa hanya salah satunya. Betul sekali. Oke, Bu. Ngerti sampai sini. Selanjutnya pertanyaan saya adalah, itu tips nomor 2 kok ada kata-kata selama masih hidup ya? Itu artinya, kalau kita mau memutus rantai pengkultusan di antara sesama manusia, kita sebagai manusia yang relatif sedikit 3K-nya harus mampu melepaskan siapapun itu, manusia yang relatif besar 3K-nya, setelah mereka mati. Kita harus mampu mengikhlaskan kepergian mereka untuk selamanya. Kita jangan meminta tolong kepada mereka yang sudah mati dalam menyelesaikan urusan apapun itu. Kita harus mampu menyetop diri kita dari memanggil-manggil mereka untuk menolong diri kita. Mengapa seperti ini? 1, karena mereka memang sama sekali tidak bisa menolong kita dalam urusan hubungan di hadapan Allah. Jangan harap kedudukan di hadapan Allah itu ibarat hubungan sesama manusia,
yang bisa ditunjang lewat rekomendasi sama manusia, alias lewat koneksi, atau bisa lewat jalur belakang, KKN. Iya, Bu. Poin ini sebenarnya masih termasuk tips nomor 1 tadi ya, cuman dari perspektif mereka yang relatif sedikit, 3K-nya. Betul. 2. Kamu sudah tahu kan bahwa setelah seorang manusia itu mati, ada waktu di mana ia mendapatkan laporan lengkap semua perbuatannya dalam kehidupan, bagaimana nilainya di hadapan Allah, lewat semacam chip yang nempel di dahinya. Ah iya, Bu. Kalau nggak salah kita pernah bahas ini di segmen Tanya Fitrah episode 6. Iya, nah, kalau kita memanggil-manggil mereka dalam masa ini, kan jadinya mereka semakin terdorong untuk nyangkut rohnya di alam nyata. Jadi semakin susah bagi mereka untuk bisa lulus ujian terakhir, berupa kematian. Oh, iya ya. Kalau mereka menyangkut di alam nyata di tengah-tengah manusia yang masih hidup, maka mereka pun pastinya akan ikut campur urusan yang masih hidup ya, cepat atau lambat. Dan kalau mereka ikut campur, pasti akhirnya mereka dikultuskan oleh yang masih hidup. Sebab mereka akan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang hidup. Betul. Entah bagaimana caranya. Dan karena bantuan dari mereka itu akan terlihat ajaib bagi manusia yang hidup, maka akan semakin besar pula kekaguman manusia terhadap roh tersebut. Bahkan kekaguman tersebut melebihi penghargaan dan penghormatan di antara sesama manusia yang masih hidup. Dan kenyataannya adalah di dunia selama ini, bantuan dari roh yang nyangkut semacam ini seringkali diyakini oleh manusia sebagai bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa malah. Apa yang dibisikkan oleh roh-roh tersebut dianggap sebagai wahyu malah. Gawat kan? Iya ya, gawat. Dengan kata lain, dengan memegang teguh keyakinan bahwa urusan yang hidup sebaiknya diurus oleh yang hidup, kita akan selangkah lebih maju dalam memutus rantai pengkultusan di antara sesama manusia ya, Bu. Betul sekali. Dan hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia yang baru aja mati, melainkan juga berlaku pada manusia-manusia yang hidup ratusan, ribuan, atau puluh ribu tahun yang lalu, tidak peduli seberapa lama mereka sudah mati. Ah, iya, Bu. Saya ngerti maksud Ibu. Implikasinya adalah kita sebagai individu manusia, jika ingin berkontribusi dalam memutus rantai pengkultusan ini, sebaiknya berhenti melakukan ritual apapun itu untuk menyembah atau menghormati manusia-manusia yang sudah mati. Betul. Tetapi ini agak susah, Bu. Sebab dalam berbagai macam ajaran agama dan kebudayaan, dalam berbagai macam kearifan lokal, ritual untuk menghormati yang sudah mati itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Betul. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Hal ini merupakan sebuah pilihan hidup. Dengan bantuan malaikat muqarrabin, setiap individu manusia akan dibimbing agar bisa membedakan sisi mana dari berbagai macam ritual tersebut yang merupakan sebuah bentuk pengkultusan kepada manusia yang mati, dan sisi mana yang murni semata-mata bentuk kepedulian. Oh, jadi kita harus bisa membedakan lagi rel sebelah kiri dengan rel sebelah kanan ya. Kita harus bisa membedakan hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah berkenaan dengan ritual-ritual tersebut. Betul. Ritual-ritual untuk menyembah roh-roh yang sudah mati seringkali dalam wujud nyatanya berupa penghormatan terhadap benda-benda yang dianggap suci atau ajaib. Benda-benda tersebut memang biasanya berisikan roh-roh yang memiliki ilmu kesaktian, sehingga dalam kadar tertentu mampu mengabulkan permintaan dari manusia yang menyembah mereka. Berarti sampai sekarang pun roh-roh ini masih bisa mengabulkan permintaan manusia ya, Bu? Bukankah ilmu kesaktian sudah ditutup semua oleh Ifrit dan Khidir? Betul. Ilmu kesaktian ibarat sungai memang sudah ditutup dari hulunya.
Tetapi dalam sejarah panjang umat manusia, aliran sungai kesaktian itu sangatlah panjang dan berliku-liku akibat berbagai macam modifikasi dari roh-roh dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi, untuk bisa benar-benar habis dari hulu hingga hilir, membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sebentar. Di samping itu, karena sekarang alam semesta sudah dipegang Yang Maha Kuasa sendiri, roh-roh ini cepat atau lambat tidak akan bisa lagi melanjutkan rantai pengkultusan lewat ilmu kesaktian. Mereka akan dipaksa untuk menghukum manusia-manusia yang menyembah mereka agar benar-benar bertuhankan Allah, bukan bertuhankan buatan Allah. Apa signifikansinya bagi kita, manusia yang masih hidup? Signifikansinya adalah semakin kita melaksanakan ritual untuk mendapatkan pertolongan dari roh-roh tersebut, akan semakin dihukum kita justru oleh mereka sendiri. Oh iya ya, ini contohnya. Ketika Ibu sebutkan dalam episode sebelumnya bahwa para malaikat tanda kutip dan siluman itu harus membalikkan butterfly effect yang mereka akibatkan bagi kehidupan manusia yang masih hidup. Betul. Dan kamu bisa lihat sendiri kenyataan ini sekarang. Oh ya? Lewat kejadian apa, Bu? Lewat COVID. Kenyataan bahwa ada kalangan tertentu yang menganggap penyakit mendunia ini tidak benar-benar ada, dan ada juga orang yang menolak untuk menggunakan masker yang merasa bisa melawan penyakit ini lewat doa dan ritual tertentu, serta alasan-alasan lain yang tidak masuk akal. Menurut kamu apa coba penyebabnya? Itu akibat penyebaran informasi yang tidak benar, Bu, alias hoax. Betul. Kalau dilihat dari sisi jasmaninya aja. Tetapi kalau juga kita lihat dari sisi rohaninya, kenyataan tersebut merupakan perwujudan dari individu manusia yang sebelumnya terbiasa mengandalkan kesaktian dalam menjalani kehidupan mereka, yang sebelumnya mengandalkan perlindungan dari roh nenek moyang mereka, tiba-tiba tidak lagi mendapatkan perlindungan tersebut dari roh-roh yang mereka sembah dan andalkan selama ini. Oh ya? Iya. Bagi sebagian dari kita yang tidak pernah berurusan dengan ilmu kesaktian, tindakan mereka itu memang terlihat semata-mata sebagai kebodohan, sebagai akibat dari kesalahan informasi, termakan hoax. Tetapi kenyataannya adalah manusia-manusia tersebut memang sedang diarahkan agar berhenti mengkultuskan roh-roh yang memiliki kesaktian. Kejadian ini merupakan contoh wujud nyata dari pembalikan efek kupu-kupu yang kita bahas sebelumnya. Begitu rupanya. Dan ini berlaku bagi semua ajaran kebaikan, baik yang secara terang-terangan mengakui bahwa ritual tersebut untuk menyembah roh-roh yang memiliki kesaktian, alias menyembah buatan Allah, maupun yang disamarkan sebagai perbuatan menyembah Allah, tetapi sebenarnya sama aja dengan yang pertama, tanpa terkecuali. Oke. Saya ngerti sampai sini, Bu. Ada tips-tips yang lain nggak? Sekarang ini aja dulu, udah cukup panjang kan? Udah, Bu. Kalau gitu langsung kesimpulan aja ya. Iya. Kesimpulan 1. Salah satu contoh nyata dari tindakan bertuhankan buatan Allah, bukan Allah itu sendiri, adalah rantai pengkultusan yang terjadi antara manusia atau roh mati yang memiliki 3K relatif tinggi dengan manusia atau roh mati yang memiliki 3K relatif lebih rendah. Betul. 2. Pengkultusan terjadi ketika individu manusia atau roh melemparkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan langkah sadar, tabah dan sabar dalam semua perbuatannya, alias rel sebelah kanan dalam alif lam mim, alias hubungan dengan Allah, kepada manusia atau roh yang mereka anggap lebih, entah itu lebih tua, lebih berpengalaman, atau lebih suci. Pokoknya kepada yang lebih besar akumulasi 3K-nya. Betul. Sebentar, Bu, saya baru kepikiran satu pertanyaan lagi. Kenapa? Ada kan di dunia ini individu manusia yang tidak mengkultuskan orang lain sama sekali,
karena merasa dirinya lah yang paling hebat segalanya. Dan ia juga tidak percaya agama apapun, sehingga tidak akan mengkultuskan nabi ataupun rasul, termasuk malaikat tanda kutip ataupun siluman. Kalau seperti ini berarti kan ia tidak mengkultuskan siapa-siapa, Bu. Kalau itu kan berarti ia mengkultuskan dirinya sendiri. Tetap aja bertuhankan buatan Allah kan? Oh iya sih. Tetapi jadi kurang cocok dengan pengertian pengkultusan yang barusan, Bu, yang melemparkan tanggung jawab rel sebelah kanan ke orang lain. Ya, intinya individu manusia ini kan tetap aja nggak mau melaksanakan langkah sadar, tabah, dan sabar kan? Sama aja. Iya sih. Lagi pula, individu semacam ini seringkali juga ditempeli roh-roh. Jadi, jika saya bilang ia mengkultuskan dirinya sendiri, sebenarnya pengkultusan tersebut juga diarahkan kepada roh-roh yang ada di dalam dirinya. Sebab, manusia yang ditempeli roh, ditempeli ya, bukan sekedar diikutin, seringkali memang tidak bisa membedakan mana identitas manusia yang hidup dan mana identitas roh yang sudah mati. Makanya, dalam beberapa kepercayaan, tempel-menempel roh ini malah dianggap sebagai reinkarnasi, padahal bukan. Oh, begitu. Iya sih. Kalau memang ada roh yang menempel dalam dirinya, maka definisi yang tadi juga masih cocok sebenarnya. Perbedaannya hanyalah antara roh yang menempel dan manusia yang masih hidup tidak jelas siapa yang melempar tanggung jawab rel sebelah kanan dan siapa yang menerimanya. Begitulah. 3. Pengkultusan merupakan kodrat internal sekaligus kodrat eksternal bagi setiap individu manusia. Itu artinya kita dalam kehidupan memang harus menyadari kemudaratan perbuatan ini dan kemudian melakukan irodat bersih dalam rangka melawan kecenderungan tersebut. Kita harus terus-menerus melaksanakan langkah sadar, tabah, dan sabar dalam berbagai macam bentuk. Tidak bisa kita diam aja dan berharap kecenderungan ini hilang sendiri. Betul. 4. Karena rantai pengkultusan ini adalah kodrat internal manusia, kombinasi antara fitrah dan nafsu, antara mereka yang jumlah 3 kalinya kecil dengan yang besar, maka tantangan ini akan selalu ada di masa depan dalam dinamika kehidupan manusia, tidak peduli bagaimana kondisi sosial masyarakatnya. Betul. 5. Untuk memutus rantai pengkultusan ini, tips pertamanya adalah untuk selalu memegang keyakinan bahwa kita sebagai manusia hanya akan bisa saling tolong-menolong dalam urusan rel sebelah kiri, urusan jasmani, alias kemuliaan di hadapan sesama manusia, tetapi sama sekali tidak akan bisa tolong-menolong untuk urusan rohani, alias kemuliaan di hadapan Allah. Betul. 6. Tindakan konkret dari keyakinan ini adalah kita menentukan sendiri garis batas keikhlasan pribadi kita. Dan jangan sekali-kali melewati garis tersebut dalam membuahkan manfaat dalam kehidupan, termasuk dalam mengorbankan diri dalam menolong orang lain. Betul. Meskipun seiring dengan waktu, kita bisa aja menggeser-geser garis tersebut. Yang penting kita selalu sadar di manakah letaknya. Kemampuan ini akan ditunjang oleh malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Oh iya, Bu. Seiring dengan perubahan rentang kodrat iradat kita secara pribadi, otomatis garis tersebut juga bisa bergeser ya. Bisa semakin luas atau menjadi sempit. Begitulah. 7. Tips keduanya adalah keyakinan bahwa dalam kehidupan ini masing-masing dari diri kita hanyalah sebagian dari lautan Allah, bukan keseluruhannya. Dalam saling membuahkan manfaat selama kita semua masih hidup. Betul. 8. Contoh konkret keyakinan tersebut adalah mengetahui kapan kita harus menyerah atau pasrah dalam melakukan perbuatan bermanfaat tertentu. Kita harus menyadari bahwa pada suatu titik, ketika kita memaksakan kehendak, kita justru akan melahirkan kemudaratan, bukan manfaat lagi, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sebab memang kedudukan di hadapan Allah itu bukanlah ketika kita berhasil mengubah dunia sesuai keinginan kita, melainkan ketika kita berhasil mengubah diri kita menjadi lebih mulia. Betul. 9. Contoh konkret lain dari tips nomor 2
berkenaan dengan kehidupan dan kematian. Kita harus mampu merelakan siapapun itu sesama manusia yang kita harapkan atau kagumi jika kematian telah menjemput. Kita harus berhenti meminta tolong dan bergantung kepada mereka setelah mereka mati. Sebab jika tidak, mereka berpeluang tersangkut justru di alam nyata, tidak bisa melanjutkan sekolah kehidupan lewat reinkarnasi. Dan kenyataan ini merupakan bibit terciptanya satu lagi rantai pengkultusan. Betul. 10. Selain itu, kita harus mampu membedakan tindakan penghormatan dan kepedulian terhadap roh-roh yang sudah mati dengan tindakan pengkultusan, alias menjadikan mereka sebagai Tuhan. Jika tidak, maka hanya masalah waktu sebelum pihak yang kita sembah tersebut, yang kita kultuskan tersebut, justru berbalik, berusaha menghukum kita. Betul. Contoh paling nyata, daripada doa macam-macam yang sifatnya menghendaki dan sudah terkotori nafsu, lebih baik melaksanakan zikir dan doa kepada Allah aja untuk memanggil malaikat mungkar bin Yasin dan nurani bagi roh-roh tersebut, siapapun mereka, dijamin lebih bermanfaat dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Iya, Bu. Itu aja saya rasa kesimpulannya. Ada yang mau ditambahin nggak? Enggak, cukup. Kita lanjutkan aja di episode berikutnya. Siap, Bu.